acara webinar pendidikan, itu ada background-nya, di mana selama saya mengajar lebih dari 20 tahun, saya banyak mendengar keluhan-keluhan dari orang tua, dari guru-guru. Mereka mengeluhkan bahwa misalnya ada contoh nih, pernah kejadian, anak saya itu pintar matematik, anak saya itu bisa matematik, tapi nilainya nggak pernah bagus. Atau misalnya dia bilang, ada yang orang tua bilang, anak saya itu sebenarnya pintar, dia suka bongkar mainan, udah gitu dia coba-coba pasang lagi, walaupun gagal. Tapi bagi gurunya dia sangat menyebalkan dan hampir nggak naik kelas gara-gara kerjanya cuma main gitu di kelas. Lalu ada lagi yang komplain, anak saya itu kelas 1 sempat ranking nilainya juara 1, 2, 3 gitu. Tapi terus nggak naik kelas karena dianggapnya menyebalkan, diktator, suka ngatur temen, bawel, ngomong melulu. Jadi banyak sekali keluhan dari guru-guru dan orang tua murid. Dan saya sendiri sempat merasakan pengalaman saya selama mengajar baik di sekolah nasional maupun di international school, bahwa banyak guru yang menganggap kalau anak nilainya jelek, misalnya matematik jelek atau bahasa Inggris jelek, wah bodoh ini anak, cuma anak yang nilainya 190 itu yang pintar. Dan itu membuat saya cukup sedih bahwa anak di label pintar atau bodoh hanya berdasarkan nilai. Kemudian juga yang lebih parah lagi, di rumah banyak sekali saya mendengar keluhan, anak itu digebukin, dipukulin, dimaki-maki, dihina, terus dikata-katain dan di label bodoh. Jadi semua pengalaman yang saya alami ini, plus pengalaman saya mendidik anak sendiri, ngomong-ngomong saya punya satu anak, perempuan, sekarang sudah berumur 20, baru ulang tahun ke-20, dan saya dikaruniai Tuhan anak yang di label gifted and talented, bukan untuk sombong, tapi saya mau kasih tahu pengalaman saya, betapa susahnya saya mendidik dia, betapa sulitnya saya menghadapi dia, dan dari pengalaman saya itu selama 20 tahun inilah membuat saya akhirnya menulis banyak makalah. Saya menulis, terus menulis, meneliti, mencari tahu, mempelajari, saya sampai terjun ke sekolah gifted talentednya dia, saya sampai ngobrol sama gurunya, saya dapat banyak ilmu, dan disinilah hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya alami. Jadi bukan karena saya lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan karena saya hebat, enggak. Kalau dilihat dari gelar-gelar profesor, PhD yang jauh lebih hebat banyak sekali. Tapi di sini saya hanya ingin membagikan apa yang saya alami dan apa research yang pernah saya buat. Oke, nah itu background saya. Sekarang kita mulai saja dengan screen. Di sini kalau ada yang mau sebentar ya. Ada yang mau screenshot silakan. Bisa. Oke. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan jelas ya? Kelihatan. Ya, pertama-tama saya juga minta maaf nih karena saya rada-rada gaptek. Jadi kalau soal yang urusan teknologi ini, ibu-ibu panitia yang hebat. Jadi kalau bisa ada yang nggak kelihatan, tolong kasih tahu ya. Oke. Topik kita adalah, tahukah Anda akan kelebihan dan kekurangan anak Anda? Ini menjadi pergumulan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tua terutama, dan juga guru, bahwa kita itu kadang-kadang nggak tahu gitu, anak kita ini kenapa bandel, anak kita ini kenapa nyebelin, anak kita ini kenapa agresif, kita nggak tahu. Padahal mereka itu punya kelebihan dan kekurangan. Oke? Nah, banyak sekali orang tua yang merasa begini, maaf ya, saya bukan menyindir atau menjadi merasa Bapak Ibu salah, enggak. Cuma ini kenyataan yang ada di sekitar kita, bahwa orang tua sering merasa bahwa, guru di sekolah itu udah sepantasnya ngajar anak saya. Atau saya udah bawa anak saya ke gereja, ke masjid, ke wihara gitu. Jadi guru-guru sekolah minggu di sana udah seharusnya mendidik anak saya supaya jadi orang benar. Gitu. Karena saking sibuknya mereka merasa seperti ini. Nggak bisa dipungkiri dan tidak bisa disalahkan karena keadaan zaman kita ini memang sulit sekali dibandingkan dengan zaman orang tua kita dulu yang mungkin kegiatan juga sedikit,
apa itu atraksi-atraksi di luar juga sedikit. Jadi ya lebih banyak lah mereka bisa ngatur atau mendidik kita. Nah, sebenarnya keberhasilan orang tua dan keberhasilan seorang anak itu tidak lepas dari kerjasama orang tua dan guru. Jadi ya kalau boleh di sini saya sarankan Bapak Ibu sebagai orang tua, coba kerjasama dengan guru di awal tahun pelajaran, beritahukan kelebihan dan kekurangan anak Anda, jangan malu untuk berkata. Tapi kalau di sini ada guru juga, tolong jaga kode etik profesi supaya tidak menceritakan keadaan muridnya kepada guru lain atau orang tua lain. Jadi kita harus menjaga supaya guru dan orang tua bisa bekerja sama dengan baik tanpa orang tua merasa curiga. Karena pernah saya bicara di satu sekolah di Jakarta, ada orang tua yang komplain begini, wah Bu, saya mah nggak berani cerita sama gurunya. Hari ini saya cerita, besok udah kesebar satu sekolah. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa cari tahu dulu dengan kepala sekolah, bertanya dulu apakah guru anak saya ini bisa menjaga rahasia anak saya. Jadi memang sulit kalau gurunya itu kurang bisa menjaga kode etik profesi.